ya Rasul, tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara bersahaja? Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berapa jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Dan Uqbah bin Al-Haris, bahwasanya Uqbah menikahi seorang perempuan, yaitu putri Abi Ihab Aziz. Fa'atadhum ra'atun, setelah menikah ternyata datang seorang ibu. Faqala, lalu dia menyampaikan, berkata kepada pasangan yang baru saja menikah, inni qad arda'tu Uqbata. Neng, ibu itu yang menyusui Uqbah. Wallati tazawwaja, dan pasangan yang ia nikahi. Faqala laha Uqbatu, lalu Uqbah berkata kepada perempuan itu, ma'a'lamu annaki arda'tini, aku tidak tahu apabila engkau memang pernah menyusuiku. Wala akhbartini, dan memang engkau tidak memberitahu aku. Jadi ternyata sepasang suami istri itu adalah yang menyusuinya adalah seorang ibu. Jadi dia itu satu pasangan yang sesusu. Marani kayak dulu sesusu. Kata suaminya, aku tidak tahu bahwa engkau lah yang menyusui aku dan yang
menjadi pasanganku. Akhirnya apa yang terjadi? Barok ila Rasulullah SAW di Madinah. Maka suaminya pergi berkendaraan menuju kepada Rasulullah SAW di kota Madinah. Fasa'alahu, lalu ia bertanya kepadanya. Faqala Rasulullah SAW, lalu Rasulullah SAW menjawab, kaifa waqtillah. Bagaimana? Karena memang itu sudah ditetapkan demikian. Fafaraqaha Uqbatu wa nakahat zawjahu. Lalu Uqbah itu berpisah dan dia menikah dengan pasangan atau dengan perempuan lain. Dia datang dari jauh bertanya kepada Nabi. Setelah memperoleh jawaban, lalu dia pulang menyampaikan kepada istrinya, kumaha cenah kita urang teh pisah atau nyambung, kaifa waqad bila. Bagaimana mungkin kita bisa terus sementara ketetapan bahwa kasih susu itu tidak boleh atau haram. Nah, akhirnya bisa. Lalu dia menikah dengan perempuan lain. Ini menunjukkan betapa hujan lebat itu dia terima. Setelah itu kemudian dia amalkan. Padahal awalnya tidak bisa. Saya tidak bisa dipisahkan. Saya menemukan pasangan ini, wah demikian berat, perjuangan lebih hebat, tidak bisa dipisahkan begitu saja. Tapi begitu datang kepada Nabi, dia memperoleh ilmu. Setelah ilmu didapat, apa? Diamalkan walaupun berat. Bukan kumaha ari Pak pisah sadar ketika bogoh teh. Ya. Dia sudah begitu dalam, begitu cinta, lalu harus berpisah. Dan pisahnya itu karena ilmu, bukan karena nafsu. Inilah contoh dari golongan yang pertama. Ya, ada seorang candu, nyandu karena ngarokokna, candu lah dia baca bukunya. Ketika dia baca buku, ternyata wah bahaya rokok ini beningan. Akhirnya dia berhenti baca buku. Tidak keren ngarokok jadi keren baca buku. Aduh, ya, jadi seperti itulah. Itu tipe yang pertama. Ada tipe yang kedua. An Abdillah ibn Amrin qala inna imra'atan atatin nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqalat inna zawji miskin la yaqdiru ala syai'in faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam li zawjiha ataqra'u minal qur'ani syai'an qala aqra'u surata kadza faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bah zawjuki ghaniyun zawjuki falazimatil mar'atu zawjaha summa atat Rasulullah sallallahu faqalat ya Nabi Allah qad basatallahu alaina rizqana. Dari Abdullah bin Amr, ia berkata, inna imra'atan, sesungguhnya ada seorang perempuan atatin Nabi sallallahu datang kepada Nabi sallallahu faqalat, lalu istri itu menyampaikan keluhannya, menyampaikan ya dia itu curhat lah, istilah orang sekarang itu. Curhatnya disampaikan kepada Nabi. Apa isi curhatnya? Inna zawji miskin layak dirwa syai'in. Ya Rasulullah, suamiku itu miskin, tidak bisa ngapa-ngapain, layak dirwa syai'in. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li zawjiha. Nabi pada waktu itu mengklarifikasi kepada suaminya.
Coba mana suaminya? Mana suaminya? Kemudian Nabi bertanya kepada suaminya. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam li zawjiha, "Ataqra'u minal Qur'an syai'an?" Apakah kau suka membaca Quran? Qala aqra'u surat kada. Tentu saja, ya Rasulullah, aku ini suka baca surat ini, aku ini hafal surat itu. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, lalu Nabi SAW bersabda kepada perempuan itu, bah zaujuki ghaniyun. Aduh, ini suami yang kaya, bukan suami miskin. Iya Pak tuh cara beanu beunghar. Falazimatil mar'u zaujaha. Lalu si perempuan itu mengikuti sabda Nabi, terus saja sekarang itu menempel kepada suaminya yang suka baca Quran itu. Summa atat Rasulullah SAW. Kemudian satu saat ia bertemu lagi dengan Rasulullah SAW. Faqalat, lalu ia yang duluan menyampaikan, ya Nabi Allah, wahai Nabi Allah, qad basatallahu alaina rizqana. Sungguh Allah telah melapangkan bagi kami rizki kami. Untung teritajo. Inilah ya. Oleh karena itu, jangan dulu bertindak dan jangan dulu berprasangka buruk. Jangan sekali-kali berprasangka buruk. Ternyata menurut istrinya itu, suaminya itu miskin, oleh Nabi dinyatakan dia itu kaya. Benar, jangan teteh. Ya, cuma nanti bagaimana Quran ini dilaksanakan, diamalkan seperti apa sampai perempuan itu menyatakan qad basatallahu alaina rizqana. Itulah tipe-tipe di zaman Nabi. Bagaimana orang mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk dari Nabi, diserap, setelah itu kemudian diamalkan. Ketika Allah menurunkan ayat A'udzubillahi minasyaitonirrajim, man dzalladzi yuqridullaha qardan hasanan fayudha'ifahu lahu ad'afan katsiratan wallahu yaqbidu wa yabsutu wa ilaihi turja'un. Siapa orang yang memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik, maka Allah akan melipat gandakan pembayarannya kepadanya. Dan Allah akan melipat gandakan yang banyak. Allah lah yang menyempitkan dan melapangkan rezeki, dan kepadanya lah kamu dikembalikan. Begitu ayat ini turun, ternyata ada orang yang bermacam-macam memahami dari ayat tersebut. Dengan ayat ini orang Yahudi langsung berpendapat, innallaha faqir wa nahnu mungkin Allah Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di sini. Cinta ikhlasmu pada manusia bagai cahaya surga. Dapatkah kami membalas cintamu secara
bersahaja. Rindu kami padamu ya Rasul, rindu tiada terperi. Berabad jarak darimu ya Rasul, serasa di kau di